Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Pada pertemuan ini, saya akan menceritakan kisah mistis terowongan Sasak Saat yang berada di Kampung Cipicung, Desa Sumur Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Tempat ini oleh masyarakat setempat dianggap angker sejak sebelum dilakukan pembangunan. Belanda yang menyadari kepercayaan masyarakat setempat menggelar sesaji sebelum pembangunan terowongan dimulai pada tahun 1902. Sesaji itu terus diberikan setiap tahun guna menolak bala. Tetapi masyarakat mengaku masih sering mendengar suara orang menangis dan rintihan kesakitan. Konon, itu adalah arwah pekerja paksa yang meninggal dan dikubur di dekat terowongan. Sebelum saya melanjutkan cerita, saya doakan kalian selalu sehat, berkah, dan banyak rezeki. Terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi saat saya mengunggah konten baru. Kita mulai cerita ini dengan sejarah terowongan Sasak Saat. Terowongan ini dibuat pada tahun 1902 oleh perusahaan kereta api negara Staatswoorwegen. Pembangunan terowongan Sasak Saat menggunakan jasa pemborong khusus orang Eropa yang menggunakan teknik dan teknologi tinggi dari Belgia. Terowongan sepanjang 949 meter ini dibuat untuk membelah perbukitan Cidepong dan biasa dilewati oleh kereta di jalur antara Stasiun Maswati dan Stasiun Sasak Saat di kilometer 143 plus 144. Terowongan ini dibangun dengan presisi tinggi karena tingkat kesulitan tanah perbukitan di daerah tersebut. Paling tidak ada hitungan kemiringan dan kelokan 16-25 derajat. Bagian tengah jalur rel pun dibuat agak menanjak dengan tujuan supaya air tanah dari perbukitan di atas terowongan bisa mengalir dan tidak merembes ke bantalan rel. Lantaran bisa menyebabkan besi dan kayu rel mengembang. Tenaga kerja memakai orang pribumi, Cina, dan Eropa. Orang pribumi dan Cina kebanyakan bekerja sebagai kuli. Sementara orang Eropa dipekerjakan sebagai kepala cabang, mandor pekerja, pemborong, dan teknisi. Proses pembuatan terowongan Sasak Saat dimulai dengan upacara sesajen dengan melibatkan warga lokal untuk meminta keselamatan dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat itu, masyarakat sekitar terowongan Sasak Saat masih percaya bahwa tempat-tempat yang mereka anggap angker ada penunggunya. Kendala pembangunan adalah kadar air yang tinggi sehingga terjadi rembesan ke terowongan dan beresiko menimbulkan longsor. Selain itu, terdapat batu cadas pada tanah yang membuatnya menjadi sulit untuk digali. Saat itu, rembesan air diatasi dengan melapisi terowongan menggunakan penyemenan setebal 0,85 meter. Selain itu, pada bagian tertentu dari terowongan dilapisi dengan seng. Untuk menghancurkan batu cadas tak digunakan dinamit
karena berpotensi menyebabkan longsor. Juga tak menggunakan mesin bor karena getaran yang besar juga bisa menyebabkan longsor. Pengeboran dilakukan secara manual, memang membutuhkan tenaga ekstra. Pada awalnya, terowongan ini digunakan sebagai sarana angkutan penumpang dan komoditi ekspor. Hasil bumi yang diangkut melalui jalur ini antara lain kopi, teh, beras, dan hasil pertanian sehari-hari masyarakat. Saat ini, terowongan Sasak Saat masih digunakan oleh PT KAI dan berada di bawah Daerah Operasi 2 Bandung. Terowongan ini dilewati oleh kereta api jarak jauh seperti Argo Parahyangan, Harina, Ciremai, Serayu, kereta api lokal di Batu Purwakarta, serta berbagai kereta angkutan barang. Masyarakat Desa Sumur Bandung menyebut terowongan Sasak Saat dengan gua. Sejumlah cerita misteri terkait dengan terowongan ini banyak beredar. Di antaranya sering terdengar suara orang menangis atau rintihan kesakitan. Juga terdengar suara pacul membelah tanah dan batu wadas. Diyakini itu adalah suara para pekerja paksa yang meninggal dunia dan dikuburkan di dekat terowongan. Namun, cerita dari mulut ke mulut ini berbeda dengan penelusuran sejarah. Memang, pengerjaan terowongan dilakukan siang dan malam, digali dari sisi utara dan selatan. Dalam pengerjaannya, kata Agus Mulyana, pengajar pendidikan sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia, dalam artikel bertajuk Kuli dan Anemer, keterlibatan orang Cina dalam pembangunan jalan kereta api di Priangan tahun 1878 hingga 1924, tidak banyak memakan korban jiwa. Hanya seorang kuli pribumi meninggal dunia karena tertimpa batu. Kisah mistis lainnya dituturkan oleh Krishna, penjaga terowongan Sasak Saat. Sehari-hari ia bertugas mengecek jalur kereta di terowongan sepanjang 949 meter itu. Menurutnya, pada malam Jumat dan malam Senin, terowongan ini lebih panas dari biasanya. Ia tak tahu apa sebabnya. Namun, masyarakat di sekitar terowongan sudah memahami hal ini. Tradisi menyelenggarakan ritual di terowongan Sasak Saat terus dipelihara hingga saat ini. Setiap tahun, menjelang 17 Agustus, masyarakat mengadakan ritual dengan menyembelih seekor kambing dan seekor ayam. Juga melepas satu ekor ayam hidup ke terowongan Sasak Saat. Ritual itu dilakukan untuk menolak bala atau bencana. Untuk menyelenggarakan ritual tersebut, warga patungan mengumpulkan uang. Daging kambing itu nanti juga dibagikan ke warga lagi untuk dimakan bersama-sama. Menurut para sesepuh Desa Sumur Bandung, suatu ketika masyarakat terlambat mengadakan ritual potong hewan. Terjadilah hal-hal aneh di sekitar terowongan itu. Terdengar suara gemuruh seperti kereta api lewat, padahal tidak ada kereta api yang melintas. Suara gemuruh itu juga pertanda akan terjadi hal yang tak diinginkan, seperti orang tertabrak kereta api di dekat terowongan tersebut. Sejak saat itu, masyarakat tak berani terlambat menggelar ritual menyembelih hewan, takut akan terkena bala. Demikianlah kisah mistis yang menyelimuti terowongan Sasak Saat. Jika kalian memiliki cerita mistis terkait dengan sebuah gedung atau lokasi, kirimkan ke email misteri.verhal@gmail.com. Ikuti terus channel Misteri Verhal dan saksikan kisah misterius lainnya. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.